surat yang sangat sering dibaca, kita pahami maknanya. Yang biasanya dipakai masih belum bisa hidup, kita pakai mic yang di portable ini kan. Tempat duduknya kalau di atas nanti nggak bisa kedengaran, supaya malaikat mencatatnya gentian. Jadi tadi malam di Pemerintah itu ada kitab namanya Iliyun atau Iliyin, ya, mencatat seluruh amal mereka. Sudah ketemu Pak Ibu? Ayat 33. Ayat 33. Ini depannya masih luar, tapi yang datang berikutnya kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Wa akhrajna minha habban wa minhu yakulun. Wa akhrajna minha habban wa minhu yakulun. Wa ja'alna fiha jannatin min na'im. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhil. Wa a'nabin wa fajarna fiha min al-uyun. Wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. Liyakulu min thamarihi wa ma 'amilathu aydihim. Liyakulu min thamarihi wa ma 'amilathu aydihim. Afala yashkurun. Afala yashkurun. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha Mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa ayatul lahumul laylu naslaku minhun nahar. Wa ayatul lahumul laylu naslahu minhun nahar. Wa idza hum mudlimun. Wa idza hum muslimun. Ya, kita pahami dulu ayat 33 sampai 37. Ini isinya tentang bagaimana Allah Maha Kuasa untuk menciptakan, untuk menghidupkan, untuk menumbuhkan semuanya untuk manusia. Wa ayatul lahumul ardu maitatu ahyainaha. Dan suatu tanda kekuasaan Allah lahum bagi kamu semua. Tanda kekuasaan Allah bagi kita semua. Sebab asalnya tuh hum itu mereka. Cuma karena yang membaca itu kita, yaitu ditujukan pada kita. Itu ada ulama terkenal, itu kasih nasihat. Itu ketika memahami Quran, membaca Quran, melakukan tilawah, coba berusaha
setiap ayat yang dibaca itu seakan-akan ditujukan pada kita yang membaca. Nah, itu caranya begitu. Jadi wa ayatul lahumul ard, dan suatu tanda bagi kita yaitu Allah menghidupkan bumi setelah mati. Jadi mati al-ardul maitah itu bumi yang mati, ahyainaha, Allah menghidupkannya. Kemudian setelah bumi ini hidup, kemudian Allah wa akhrajna minha habban wa ya'kulun. Allah menumbuhkan berbagai macam biji-bijian. Untuk apa? Liya'kulun, supaya kita semua memakannya. Coba sekarang kita pahami bagaimana cara Allah menghidupkan bumi yang mati, yaitu dengan cara menurunkan air hujan. Dengan air hujan tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh semua, kita bisa minum, hewan-hewan bisa minum, binatang-binatang bisa minum. Kemudian setelah ada air hujan, bumi hidup, berbagai macam tumbuh-tumbuhan, biji-bijian tumbuh, berkembang, mengeluarkan buahnya. Misalnya itu biji padi, bibit padi, ya itu disebar, ditaruh di tanah, dikasih tutup pakai pupuk kandang, kena air hujan, nanti berapa hari tumbuh, dan tumbuh, nanti kemudian ditanam dari padi jadi beras, dimasak jadi nasi. Kemudian itu berbagai macam burung ikut juga menikmati, walaupun kadang-kadang petaninya nggak boleh. Jadi itu rezeki dari Allah yang sulit akan mengerjakannya. Ya, sampai padinya itu bisa diselimuti, ternyata burungnya pintar juga. Ya, dan itu kenapa biasanya pas musim panen itu burung-burung emprit itu buat sarang. Jadi dari daun padi yang sudah menguning itu mereka potong, mereka bawa untuk bikin sarang buat wadah telurnya itu. Dari situ kemudian dari telur menjadi anak pinak burung-burung itu. Nah ini semuanya itu betapa maha kuasanya Allah. Dan itu terjadi seperti sunatullah itu, terus menerus itu. Coba kalau kita ikuti itu perputaran musim yang ada di daerah kita itu begitu indah itu. Antara musim kemarau dengan musim penghujan. Coba itu kalau hujan terus, itu nanti tanaman kolong hijau nggak bagus, buahnya nggak manis karena terlalu banyak air. Maka kenapa pakai kemarau? Tapi kalau kemarau terus, ya nggak bisa hidup tanaman, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian. Maka sebenarnya demikian rupa, kira-kira 4 bulan, atau 3 bulan musim hujan deras, kemudian pancaroba, kemudian kemarau 3 bulan pancaroba lagi. Jadi sepertinya ada musim penghujan, ada musim kemarau, tapi di perubahannya ada 2. Jadi sepertinya ada 1 tahun itu dibagi jadi 4 bulan. 1 tahun dibagi menjadi 4. 3 bulan. Cuma kadang itu relatif ada pergeseran 1-2 bulan. Tapi di Indonesia demikian indah, nggak sampai seperti di Asia Barat, nggak sampai seperti Afrika. Kadang-kadang sampai 9 bulan nggak turun hujan itu kalau Allah nggak maha memberi rezeki.
Tapi sepikir kira-kira kalau di lingkungan kita itu 10 bulan nggak turun hujan gimana? Bukan hanya tanam-tanaman biji nggak tumbuh, mungkin air sumber juga sama kering kan? Sumber-sumber air juga sama kering. Apalagi ketika pohon-pohon besar sudah banyak ditebangi. Padahal itu biasanya yang menyimpan air. Itu air hujan tersimpan di dalam tanah oleh berbagai macam akar dari pohon, kemudian daun-daun yang turun ke tanah, jatuh ke tanah. Dari situ kemudian tempat air itu berhenti gitu. Sehingga ketika musim kemarau agak panjang masih ada sumber air. Atau kalau pohon-pohon yang besar itu ditebangi habis, nah enggak hujan 4 bulan, 5 bulan sudah terasa kekurangan sekali airnya. Jadi ini luar biasa, Allah Maha Kuasa Maha menciptakan. Ayat 34, wa ja'alna fiha jannati min nakhil. Dan Allah menjadikan pada kebun-kebun apa nakhil kurma, wa a'nab dan anggur. Wa fajarna fiha minal uyun. Dan Allah pancarkan padanya fiha pada bumi, ya, itu minal uyun, ada beberapa sumber mata air uyun. Nah, itu kalau nggak ada sumber mata air, itu kebun-kebun jannah itu nggak bisa ditumbuhkan nakhil, nggak bisa tumbuh kurma, nggak bisa tumbuh aknab, nggak bisa tumbuh anggur. Nah, nanti kalau tidak ada kurma, tidak ada anggur, kalau haji umroh, nah, buahnya terasa nggak lengkap kan? Itu biasanya buah-buah yang dipilih itu. Nah, itu semua apa? Wa fajarna fiha minal uyun. Maka Allah itu memancarkan sumber-sumber mata air supaya itu bisa tumbuh gitu, supaya bisa berbuah. Untuk apa? Liyakulu min samarihi wa ma'amilatu aidihi, supaya mereka ya kembali kepada manusia kita semua, supaya kita semua dapat makan dari buah-buahnya. Coba, tanpa pesan pada Allah, Allah sudah ngasih pada kita. Liyakulu min samarihi, supaya kita semua bisa memakan buah-buah itu. Wa ma'amilatuhu aidihi, dan dari apa yang diusahakan oleh aidihim, tangan mereka. Kalau ayat ini kita baca, ya dari apa yang diusahakan dari tangan kita. Jadi kenapa itu aidihim, tangan kita itu mewakili. Sebenarnya kita bekerja kan bukan hanya tangan kan, seluruh anggota tubuh kan. Nah, tetapi Allah untuk memudahkan dari apa yang dilakukan oleh tangan kita, ya oleh seluruh anggota badan kita. Apalah yaskuru, maka mengapa kok tidak mau bersyukur? Padahal sudah semula bumi mati, Allah hidupkan dengan air hujan, dan tentu tumbuh biji-bijian, tumbuh pohon-pohon buah, tumbuh berbagai macam tanaman, ada kurma, ada anggur. Kemudian dipancarkan sumber-sumber mata air supaya kita dapat makan. Dan apa yang dari upayakan melalui kerja kita, melalui tangan kita. Tapi kenapa kita tidak bisa bersyukur? Kenapa kok mengingkari? Kenapa tidak mau mensyukuri? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan bumi, azwaj, yang telah menciptakan di bumi ini pasang-pasangan semuanya, kullaha, semuanya berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada pagi,
ada sore, ada laki, ada perempuan, ada baik, buruk. Itu disebutkan khalaqal azwaja kullaha. Allah menciptakan berpasang-pasangan semuanya. Makanya kalau manusia tidak mau berpasangan, sebetulnya mengingkari kodratnya, mengingkari sunatullahnya gitu. Kemudian mimma tumbitul ardu, dan baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, wa min anfusihim, dan pada diri manusia sendiri, wa mimma la ya'lamun, dan sebagian memang kita manusia tidak mengetahui. Nah, mimma la ya'lamun, tidak mengetahui. Kenapa? Pengetahuan kita sangat terbatas. Pengetahuan kita itu sangat sedikit. Maka yang kita ketahui hanya sebagian kecil. Sebagian besar kita tidak mengetahui. Wa ayatul lahum lailu naslahu min hunnaha. Dan suatu tanda kekuasaan Allah bagi mereka adalah ada malam. Ya, lain. Yang malam itu kami putar, kami tanggalkan siang dari malam. Siang dari malam apa? Ya, datangnya Allah menanggalkan malam itu dengan perputaran, ada matahari, ada bumi. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan apa itu komaria, ada perputaran bulan. Jadi yang dimaksud dengan ini apa itu wa ayatul lahumul lailu naslahu min hunnaha, ya, bahwa suatu tanda kekuasaan Allah. Jadi Allah menanggalkan malam dengan siang itu dengan terbitnya matahari, ya, terbit fajar. Ada apa itu cahaya merah di timur, itu berarti ditanggalkan malam, datangnya siang, ya, masa perubahan waktu fajar. Nah, itu semua fa'idah hum mudlimu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Jadi ketika siang dipotong dengan malam, itu karena matahari terbenam, serta-merta kemudian menjadi gelap. Jadi malam dipotong dengan siang, siang dipotong dengan malam. Nah, itu dengan Allah menciptakan tata surya yang demikian, sistem pengiran ibadahnya demikian teraturnya. Maka dalam dunia akademik disebut dengan makrokosmos, keteraturan yang ada pada alam semesta. Demikian pula keteraturan pada diri kita, maka disebut dengan mikrokosmos, keteraturan sistem yang demikian hebat pada diri kita. Oke, kita baca ayat 38 sampai 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasamsu tajri li mustaqarrin laha. Wasamsu tajri li mustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazil. Hatta 'ada kal urjunil qadim. Hatta 'ada kal urjunil qadim. La samsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. As-samsu yanbaghi laha an tudrikal
yasbahun wa hum fi falakin yasbahun wa ayatun lahum anna hamalna dzurriyyatahum wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masbun dzurriyyatahum fil fulkil masbun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun wa inna sa'nughrikuhum fala sariqa lahum wa inna sa'nukhrijuhum fala sariqa lahum wa la hum yunqadun. Ya, kita pahami ayat 38 sampai 43. Wasamsu tasri lumastaqarrilaha. Matahari berjalan di tempat peredarannya. Jadi matahari berputar pada porosnya. Kemudian bumi berputar mengelilingi matahari. Jadi dzalika takdirul azizil alim. Dunia itu menjadi ketetapan, menjadi takdir. Itu dari kata qadara yakdiru. Takdirul azizil alim itu takdir ketentuan dari Allah. Allah yang maha perkasa dan lagi maha mengetahui. Aziz perkasa, alim mengetahui. Nah, jadi matahari berputar pada sumbunya, pada porosnya, dan bumi berputar mengelilingi matahari. Itu menjadi takdir ketentuan dari Allah. Wal qamara qadarnahu manazil, dan Allah menetapkan bulan itu berputar pada manjilatnya, pada tempatnya. Nah, kata ada kal burjunil qadim, ya, itu sehingga bulan tadi sampai manjilat kembali kepada bentuk tandan semula. Jadi coba diperhatikan ini. Itu bulan itu semula hanya kelihatan kecil sekali, seperti hanya garis sendiri kecil juga. Tambah hari, tambah kelihatan jelas. Tanggal 3, tanggal 4 semakin jelas. Terus kelihatan besar-besar. Nanti begitu tanggal 15 Komariah, itu bulan purnama. Habis itu nanti terus mengecil, berkurang tanggal tua. Itu kemudian jadi hanya seperti garis lagi, jadi hilang. Itu bulan berputar pada manjilan seperti itu. Makanya dengan peredaran matahari, peredaran bulan, itu manusia bisa membuat perhitungan. Ya, ada hari, ada minggu, ada bulan. Makanya biasanya kalau PNS itu menghitung bulan. Tanggal 5 bulan purnama. Tapi biasanya kalau mogok itu tanggal tua. Ini tanggal muda udah mogok minggu. Ini agak aneh. Apa memang bukan PNS ya? Ya itu kembali ke sini. Terus ini kenapa? La samsu yang bagi laha antut dari kalkoma. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan. Ya, malam pun tidak dapat mendahului siang. Nah, makanya kenapa perhitungan matahari itu ngitungnya dari tengah malam, pagi dulu, baru nanti kembali ke malam. Tapi sebaliknya kalau bulan perhitungan
peredaran komariah itu ngitungnya setelah tenggelam matahari, mulai masuk waktu maghrib. Dikatakan kenapa malam tidak pernah bisa mendahului siang, karena hitungnya samsiah itu hitungannya itu dari tengah malam itu datang pagi dulu, baru nanti malam berikutnya gitu kan. Maka dikatakan di sini menurut peredaran matahari itu malam tidak bisa mendahului siang. Maka ngitungnya itu kalau peredaran matahari samsiah itu siang dulu, tapi kalau komariah malam dulu. Nah, hitungannya seperti itu. Nah, coba ini demikian jelasnya. Nah, walalailu sabiqun nahar. Coba. Dan tidak bisa malam itu mendahului siang. Karena hitungannya siang dulu baru malam. Itu kalau peredaran matahari. Tapi kalau bulan malam dulu baru siang. Seperti demikian hebatnya itu. Wakuluhi falaki yasbahun, dan masing-masing beredar pada yasbahun, pada garis idahnya, pada orbitnya. Masing-masing punya garis idah, masing-masing punya garis orbitnya. Itulah yang namanya keteraturan alam semesta, karena keteraturan tata surya tadi gitu. Wa ayatul lahum hamalna dzurriyyatahum. Nah, suatu tanda pesan Allah juga, ini sudah masalah yang lain lagi. Apa? Bagi mereka adalah Allah angkut keturunan mereka dalam bahtera fil fulki al-mas'ul yang penuh muatan. Nah, itu tadi yang namanya bahtera, ya, bahtera yang apa itu kapal ada di laut itu sebagai alat angkut mungkin ya. Itu mungkin bisa yang paling hitungannya itu mungkin yang paling ekonomis. Coba misalnya kalau barang tambang nikel misalnya, itu dari daerah Sulawesi sana, itu dibawa ke luar negeri, dibawa ke Cina atau dibawa ke Jepang atau dibawa ke bahkan sampai Amerika, sampai Eropa ya. Itu kalau dibawa melalui laut itu bisa ribuan ton seperti bukit berjalan. Coba kalau diangkut pakai pesawat terbang. Nah, itu betapa tinggi biayanya untuk biaya beli afturnya. Tapi kalau jalan darat nggak bisa. Kenapa? Itu lebih luas lautnya daripada daratannya. Makanya ini kenapa Allah berfirman ini, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mas'ul. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah Allah angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Bahtera yang penuh muatan. Dulu waktu ditemukan tambang minyak, itu orang membuat kapal kecil-kecil untuk ngangkut itu kecil-kecil. Tapi begitu ditemukan mesin, awalnya mesin uang, itu dibikin kapal yang besar. Itu semula berpuluh-puluh kapal kecil muatannya itu kalah dengan satu kapal. Lama-lama ratusan kapal kecil kalah dengan satu kapal. Lama-lama ribuan kapal kecil kalah dengan satu kapal yang besar. Maka kenapa disebutkan fil fulki mas'ul. Nah, jadi Allah memberikan mentakdirkan bahwa bahtera tadi mengangkut anak keturunan manusia dengan muatan yang penuh. Muatan yang penuh. Maka yang namanya revolusi industri
ditandai dengan ditemukannya mesin itu berubah total. Dan itu bukan hanya transportasi, produksi juga begitu. Jadi semula itu dikerjakan pakai tangan manusia, kerja tangan itu lama sekali. Tapi begitu temukan mesin produksi, itu produknya dari massal. Saya pernah waktu tinggal di Jepang itu pernah diajak ke salah satu produk otomotif merek Toyota. Luar biasa luasan di Nagoya, provinsi Nagoya. Jadi senternya apa itu? Pabrik Toyota terbesar di dunia, pusatnya di situ. Dia awal. Itu ada museum yang dari produk paling awal sampai sekarang. Yang dulu dikerjakan berbulan-bulan, tahunan. Tapi yang produk terakhir itu hanya berangkat dari sebelah ujung sana, nanti berjalan dulu sampai ujung sana sudah siap diekspor. Nah itu dijelaskan di dalam beberapa profesor menjelaskan ini salah satu cara Jepang mendapatkan devisa dari seluruh dunia. Begitu merek itu laku dimanapun itu kasih devisa ke Jepang. Sempatannya diajak ke ini ke berbagai apa itu ke pantai tempat kapal-kapal untuk apa itu nangkap ikan di laut itu. Kalau di sini kan seperti di pantai selatan apa namanya? Ada baron, ada depo itu kan, kecil-kecil begitu kan? Tapi di sana itu seperti ada kapal nyapu laut gitu, kapalnya nyapu laut itu nanti ikannya di proses itu berapa jam, itu ikan sudah siap diekspor. Nah, bandingkan dengan kita yang ngambil ikan di laut itu masih dengan cara konvensional itu, iya kan? Mereka jelaskan, bilang apa? Ini cara yang lain lagi. Cara yang lain lagi Jepang, ya, untuk memanfaatkan kekayaan laut yang dari ini mendatangkan devisa yang luar biasa banyaknya. Itu karena apa? Karena kecanggihan teknologi. Nah, padahal dulu awal-awalnya, yuk, halo, masuk, udah terdengar ya? Ya. Padahal pada awalnya itu semuanya orangnya Islam dulu yang memulai. Ketika Eropa itu masih tertidur tidur nyenyak, belum bangkit, semuanya dunia Islam. Coba Bapak Ibu gambarkan. Islam itu memimpin peradaban di Eropa, di Spanyol, di Granada, di Sevilla, di seterusnya itu sampai 783 tahun, hampir 800 tahun. Gak sebentar itu. Hampir 800 tahun, berapa umur itu? Itu Islam memimpin Eropa loh. Itu awal mula kemudian kebangkitan Eropa. Terus dari situ kemudian berikutnya ada revolusi hijau pertanian atau revolusi industri gitu. Lah kenapa orang Islam dulu pintar-pintar? Karena fokusnya Quran itu dituntaskan dulu. Yang menyebabkan pintar itu karena Quran. Kenapa sekarang orang Islam kok nggak pintar-pintar? Karena meninggalkan Quran. Kita baru memulai lagi kan? Ya. Nah makanya tuh coba ini. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masqud. Allah menciptakan bahtera di lautan untuk mengangkut dzurriyyah keturunan dengan muatan yang penuh. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Dan Allah ciptakan untuk mereka apa? Yang mereka kendari seperti bahtera itu tadi. Diciptakan yang lebih canggih. Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka. Menenggelamkannya gimana?
Itu ada badai, ada apa itu seperti di pantai selatan apa namanya ombaknya itu? Ya, ombaknya sampai sekian puluh meter itu kan? Tsunami. Ya, terjadi gempa, terjadi tsunami sampai terbalik-balik gitu kan? Nah, maka tiadalah bagi mereka penolong dan tidak pula mereka ada yang menyelamatkan. Jadi sepenuhnya itu sebenarnya pada kekuasaan Allah. Oh coba ini surat Yasin isinya demikian rupa. Gitu. Jadi surat Yasin itu penuh dengan ilmu pengetahuan. Cuma sayangnya itu cuma dibaca, nggak dipahami maknanya. Gitu. Padahal kalau dipahami demikian dahsyat. Ya, marilah kita sama-sama pelan-pelan, ayo terus kita pahami lah, supaya kita itu bisa pintar, bisa cerdas itu kan. Nanti kalau kita nggak memahami lah, kapan memulainya itu nggak jadi cerdas. Oke, kita lanjutkan ayat 44 kita baca. Betul dapat kan? Oh. Yang 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. wa ma khalaqakum la'allakum turhamun. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayatir rabbihim Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. illa kanu anha mu'ridin. Nah, 3 ayat kita pahami dulu. Illa rahmatan minna. Ya, illa kecuali tetapi karena rahmat yang besar minna dari Allah. Nanya kembali kepada Allah. Wa mata'an ilahi, dan untuk memberikan kesenangan sampai pada suatu waktu yang ditetapkan nanti, ilahi, sampai batas waktunya habis. Jadi seluruh yang Allah ciptakan tadi, mulai dari bagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati, tanam-tanaman, tumbuhan biji-bijian, kemudian berbagai macam buah-buahan, kemudian kekal alam tata semuanya, kemudian di laut demikian rupa, itu semuanya itu diperuntukkan rahmat bagi manusia, supaya manusia itu bersenang-senang, ya mataan, bersenang-senang sampai waktu yang ditentukan. Wa ba'da lahum, apa dikatakan kepada mereka, ittaqu ma baina aydihim. Ya, takutlah kamu, bertakwalah kamu akan siksa yang ada di hadapanmu. Ma khalfahum, dan yang ada di belakangmu. La'allakum turhamun, agar supaya kamu mendapat rahmat. Jadi kalau Allah perintah kepada kita supaya kita itu bertakwa, sebetulnya takwa itu kembali pada masing-masing kita, supaya kita mendapatkan rahmat. Jadi yang disebut dengan
bersyukur tadi itu menggunakan seluruh nikmat sesuai dengan yang dituntunkan Allah. Dengan kata lain itu namanya bertakwa. Dengan bertakwa kita akan mendapat rahmat. Wa ma ta'tihi min ayati min ayati rabbih, dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah illa kanu anha mu'ridi, melainkan mereka selalu berpaling darinya. Kenapa jadi mu'ridi? Berpaling. Disuruh takwa enggak mau, disuruh bersyukur enggak mau. Padahal Allah melimpahkan seluruh kebutuhan, menjatuhkan apapun yang kita butuhkan. Tapi kenapa kok malah mu'ridi, malah berpaling? Gitu. Kita baca ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Qala alladziina kafaru lilladziina amanu. Qala alladziina kafaru lilladziina amanu. Anud'imu man law yasha'ullahu ad'amah. Anud'imu man law yasha'ullahu at'amah. In antum illa fi dhalalin mubin. In antum illa fi dhalalin mubin. Wa yaquluna mata hadzal wa'd. Wa yaquluna In kuntum shadiqin. in kuntum shadiqin. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Nah, ini wa idza qila lahum, apabila dikatakan pada mereka, pada mereka, anfiqu mimma razaqakumullah, infakkanlah, belanjakanlah dari apa yang Allah berikan padamu. Tapi malah mengatakan apa? Qala alladziina kafaru lil ladziina amanu. Orang-orang kafir, orang kufur yang mengingkari sama orang yang beriman. Katakan gimana? Natimu malau yasa'ullah at'amahu. Bagaimana saya memberi makan pada mereka? Kalau Allah menghendaki, Allah mudah saja memberi pada mereka, beri makan pada mereka. Maksudnya apa? Tidak mau, menolak. Seharusnya kan kalau Allah melimpahkan rezeki, itu ada hak bagi orang-orang lain. Seharusnya segera ditunaikan. Suruh menunaikan nggak mau, malah katakan apa? Mungkin Allah kepengin nulung kan Allah dewi engko sing bantu gitu loh. Engko Allah sengai kebutuhan mereka gitu. Itu ada saja cara menolaknya itu loh. Jadi orang kekurangan rembukan, orang rendah, ada saja itu. Malah mengatakan gimana aku kan memberi makan itu kalau Allah menghendaki, Allah memberikan makan mereka mudah saja. In antum ila fi dhalalin mubin. Yang dasar panjang mereka itu dalam kesesatan yang banyak dulu mata hadawa, malah mereka tanya, sebetulnya kapan sih datangnya janji Allah? Katanya kan ada kiamat.
Katanya ada, katanya akan ada siksa, malah nantang-nantang itu. Ya, in kuntum shodiqin. Coba jelaskan itu kapan? Itu janji Allah itu kan datang. Datangnya kiamat kapan? Datangnya hari kebangkitan yang maaf kapan? Nek pancen kuwi bener, coba jelasno gitu kan. Mayan dunia ila kata wahidah. Akhirnya apa? Mereka tidak menunggu melainkan satu kali soihah wahidah, dengan satu suara yang menggelegar seperti hari intan terjadinya kiamat. Itu takluduhum wahum yahisimu, akan membinasakan semua dengan apa itu serta merta, dengan cara yang sangat cepat ketika mereka sedang bertengkar. Masih Daud nanyakan itu, datang halilintar, datang suara yang memekakkan, musnah semua. Fayasatimuna tausiyatan wala ila ahlihim yarji'u. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun, nggak sempat sama sekali. Karena semua nggak mau menggunakan kesempatan sebaik mungkin, dan tidak dapat pula mereka kembali kepada keluarganya. Nah, sampai ayat 50. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan ayat 50. Demikian Bapak Ibu, semoga kita betul-betul bisa memahami makna dari surat Yasin, bisa mengambil untuk kasanahnya, sehingga ketika kita membaca, semoga kita betul-betul bisa mengambil makna manfaat pelajaran dari surat Yasin. Sampai ketemu pada besok pagi. Terima semuanya. Mohon maaf terhadap kita bersama dengan bangga-bangga dan